Ya, langkah yang pertama kita buka dulu format SKP 2021 ya. Untuk SKP 2021 ini saya ingatkan kembali teman-teman, terdapat dua jenis format ya. Jadi terbagi menjadi dua format, yaitu yang pertama SKP Januari hingga Juni 2021. Nah, formatnya seperti ini, kurang lebih masih sama dengan format SKP sebelumnya ya. Yang pertama-tama teman-teman langsung isikan datanya di data dasar ini. Nama teman-teman, NIP, pangkat golongan, jabatan, unit organisasi. Kemudian pejabat penilai sama, ini adalah nama pimpinan teman-teman, apakah itu kepala puskesmas atau kepala rumah sakit, dan NIP-nya dan seterusnya. Kemudian atasan pejabat penilai ini diisi dengan nama kepala dinas kesehatan dan seterusnya. Kemudian untuk tanggal-tanggal ini teman-teman silahkan ganti ini nama kabupaten, misalkan kabupaten Bandung misalnya, atau Madiun atau Surabaya atau apalah ya. Kemudian tanggalnya tidak usah perlu diganti. Kemudian yang ini jangan diganti, ini sudah seperti ini. Nah, yang diganti yang ini tanggal pengukuran yang di bawah ini diisikan nama kabupatennya, koma, kemudian tanggalnya tidak perlu diganti. Untuk tanggal nilai per ini tidak perlu diganti teman-teman, biarkan seperti ini. Yang diganti adalah ini nama instansi pemerintah kabupaten atau pemerintah kota apa gitu ya. Nah, setelah ini diisikan, teman-teman lanjut ke sheet SKP seperti ini. Nah, ini sudah otomatis ya, ini didapatkan di data dasar tadi ya teman-teman. Begitu juga yang di bawah, untuk yang tanda tangan di bawah itu sama, tidak usah diganti, ini juga udah otomatis semua. Yang perlu teman-teman lakukan yaitu mengisi kolom ini, kegiatan, tugas, jabatan, angka kredit, dan targetnya, baik itu berupa kuantitasnya maupun outputnya. Langsung saja yang pertama kita contohkan yaitu untuk perawat. Ya, kita buka angka kredit perawat. Nah, seperti ini kita ambil uraian tugasnya sesuai dengan jabatan teman masing-masing, apakah terampil, mahir, ataupun penyelia, atau mungkin ahli ya. Nah, ada juga di sini. Baik, saya contohkan mungkin untuk yang mahir. Silakan teman-teman kopikan ya uraian tugasnya di sini, langsung di copy seperti ini ya. Lalu pindahkan ke kolom sini. Nah, ini kemudian angka kreditnya kita lihat berapa tadi ya, 0,002. Kemudian outputnya kita lihat di sini dalam bentuk laporan. Kita ketikkan saja, atau kalau mau di copy paste juga boleh. Kemudian di sini silakan teman-teman ambil berdasarkan laporan tahun lalu ya, 2020, atau dilihat dari SKP yang lama 2021 yang sudah terlanjur dibuat. Nah, tinggal teman-teman pindahkan ke kolom ini ya, seperti itu. Nah, setelah diisikan nanti akan seperti ini tampilannya ya teman-teman. Ya, seperti ini. Setelah semuanya terisi di SKP, teman-teman lanjut ke sheet pengukuran. Nah, di sini teman-teman tidak perlu lagi mengisi ya, karena sudah otomatis saya setting dari halaman depan, tidak perlu diapa-apakan lagi. Yang perlu teman-teman tambahkan di sini adalah di kolom tugas tambahannya ya, apakah teman-teman sebagai apa gitu ya.
Promkes atau apa gitu ya. Jika teman-teman isi di sini misalkan PJ Promkes, jadi teman-teman akan mendapatkan nilai tambahan 1. Diisikan juga di sini manual 1. Misalkan 2 juga sama. Nah, jika 3 maka teman-teman akan mendapatkan 2, 1 lagi ya, karena setiap 2 tugas tambahan itu mendapat nilai 1. Oke. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini itu jangan ada yang di bawah nilai 80 ya. Terus yang di sini jangan ada yang di bawah 78. Tapi ini sudah saya setting, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, setelah itu lanjut ke nilai print. Di nilai print juga teman-teman tidak perlu lagi mengeditnya karena ini otomatis. Yang perlu teman-teman edit adalah di perilaku kerja ya, seperti ini. Nah, ini didapat dari mana? Orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama. Ini didapat dari pimpinan teman-teman semua. Oke, setelah itu diisi, tinggal di print ya, semudah itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke kita contohkan ke apa ini, asisten apoteker barangkali ya. Oke, yuk next ya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat SKP Januari Juni 2021 seperti video yang sebelumnya saya jelaskan. Yang pertama kita isikan dulu datanya. Di data dasar ini teman-teman langsung isikan saja. Untuk kolom yang dinilai ini adalah nama pegawai, nama teman-teman sekalian, kemudian NIP-nya NIP teman-teman juga, dan seterusnya. Kemudian untuk jabatan pekerjaan itu silakan diisi, misalkan perawat, perawat apa, perawat mahir, perawat ahli, dan sebagainya. Atau kalau dokter, dokter apa gitu ya, dokter ahli, dokter apa, atau asisten apoteker, mahir barangkali atau apa gitu ya, silahkan diisi. Kemudian untuk pejabat penilai adalah pimpinan teman-teman sendiri ya, sama. Kemudian untuk atasan pejabat penilai ini biasanya diisi nama kepala dinas kesehatan. Untuk tanggal SKP-nya ini silahkan teman-teman ketikkan di sini nama kabupatennya, dan tanggalnya tidak usah dirubah. Ini juga tidak usah dirubah. Ini hanya teman-teman ganti nama kabupatennya apa, misalkan kabupaten Madiun atau apa gitu ya. Tanggalnya tidak usah dirubah. Ini juga tidak perlu dirubah. Nah, ini untuk ini instansi titik dua pemerintah kabupaten, ABCD-nya diganti nama kabupaten teman masing-masing. Selanjutnya masuk ke kolom SKP. Nah, nanti data yang teman-teman isikan di sini ini akan otomatis ke kolom SKP, pengukuran, dan nilai print. Nah, untuk di SKP sendiri teman-teman tidak perlu lagi mengisi ini, nanti udah otomatis ya dari data dasar tadi. Nah, yang perlu teman-teman isikan adalah di sininya, di kegiatan tugas jabatan, angka kredit, kuantitas outputnya, kemudian dalam bentuk apa gitu ya. Baik, yang pertama akan saya contohkan adalah untuk jabatan asisten apoteker ya. Baik, nanti selanjutnya kalau ada waktu kita lanjut dengan perawat dan sebagainya. Misalkan yang akan kita ambil di sini adalah asisten apoteker mahir. Untuk asisten apoteker mahir itu biasanya berada di AA pelaksana lanjutan ya. Ini biasanya di golongan 3A 3B. Silakan teman-teman langsung ambil saja di sini yang sesuai dengan jabatan teman-teman masing-masing. Untuk pelaksana lanjutan kita ambil aja langsung ini, kita copy ya. Kita masukkan ke sini. Kemudian angkanya ini ya teman-teman, 0,006.
Jadi teman-teman tinggal copy paste sesuaikan dengan angka kreditnya ya. Nah seperti itu dan seterusnya. Kemudian ini diisikan target dalam 1 tahun ya, berapa. Misalkan karena dilakukan setiap hari, nah itu hitung berapa minggu itu ya, setahun berapa minggu dikalikan mungkin hitung hari ya, atau berapa lah ya. Bisa anggaplah di sini saya contohkan mungkin 350 misalnya. Oke, begitu seterusnya kita ambil semua. Kita ambil semua yang ada di angka kredit ya teman-teman. Oke, ini kita ambil lagi nilai angka kreditnya. Kita copy saja, langsung kita pindah. Seperti ini. Kemudian kita lihat lagi yang di bawah yang untuk semua jenjang yang bisa kita ambil. Nah ini teman-teman silahkan disesuaikan saja yang mana yang bisa diambil ya. Pengabdian masyarakat misalnya kita ambil ini. Ya seperti ini. Ini dihapus saja ya. Seperti ini sama ya caranya. Ini satu lagi kita ambil, ini fleksibel aja teman-teman ya, jadi tidak harus 16. Misalkan teman-teman buatnya 5 atau 10 yang teman-teman lakukan hari-hari ya, silakan disesuaikan saja. Hanya saja semakin banyak teman-teman input, ini akan berpengaruh kepada total kredit point teman-teman ya. Yang penting itu memang betul-betul menjadi rutinitas teman-teman sehari-hari. Oke. Kemudian kita isikan berapa jumlah target kita ya. Misalkan ini ya, ini contoh ya, nanti teman-teman silahkan isikan sesuai target teman-teman berdasarkan kegiatan yang teman-teman lakukan di tahun sebelumnya ya. Jadi itu sebagai patokannya. Anggaplah ini 100 ya.
Kemudian ini 100, anggaplah ini sama ya, ini contoh ya, 12 kali misalnya. Nah ini ya, selanjutnya itu saja yang perlu diisi teman-teman, karena yang di bawah-bawah ini nanti udah otomatis ya. Oke, langsung kita lanjut ke masuk ke pengukuran. Udah semua langsung terisi ya di sini, maka udah otomatis akan terisi langsung sampai di pengukuran pun terisi ya teman-teman. Teman-teman tidak usah khawatir, tidak perlu pusing-pusing lagi. Ini sudah otomatis. Nah ini otomatis ya, dari halaman SKP tadi ini juga sudah otomatis. Ini mengikuti yang teman-teman isi target di kolom SKP tadi, maka seperti ini ya. Karena ini 2021 ini dia dalam dua jenis bentuk format, maka untuk format Januari sampai Juni itu nanti akan berbeda dengan format Juli sampai dengan Desember. Nah, karena di SKP tadi ditarget 12 bulan, sedangkan pelaksanaannya hanya 6 bulan, maka dibagi dua otomatis ya. Nah, targetnya dibagi menjadi dua. Sama dengan ini juga. Di sini pun sudah terisi semua. Teman-teman tinggal print. Nah, jika teman-teman memiliki tugas tambahan, silahkan diisi, misalkan menjadi penanggung jawab gudang misalkan. Untuk setiap dua jenis tugas tambahan, teman-teman mendapatkan satu tambahan kredit poin. Begitu juga bila ada 3, berarti nanti teman-teman silakan tambahkan kolomnya, nanti nilainya akan menjadi 2 ya. Bawahnya lagi 1, otomatis menjadi 2. Lumayan. Ini tidak usah diisi lagi, ini sudah otomatis. Kemudian lanjutkan nilai print. Nah ini juga sudah otomatis ya. Ini tadi di depan sudah diisi di data dasar tadi, ini juga sudah otomatis semuanya. Yang tidak otomatis adalah ini, sasaran kerja PNS untuk orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, itu diisi nilainya dari pimpinan teman-teman semuanya ya. Ini tidak perlu diisi lagi, ini sudah otomatis. Ini juga sudah otomatis. Oke, langsung di print. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke SKP SKP Juli Desember 2021, karena formatnya beda dan baru mungkin ya untuk teman-teman semua. Oke, untuk SKP Januari sampai Juni 2021 seperti itu ya, sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman hanya tinggal mengisi di data dasarnya ini, kemudian isi lagi di sini ya, di kolom kegiatan tugas jabatan, angka kredit dan targetnya ini, kuantitas dan outputnya. Kemudian di sini teman-teman tidak perlu isi lagi, hanya menambahkan ini ya, tugas tambahan, dan nilainya jangan lupa dimasukkan. Kemudian di nilai print teman-teman hanya perlu mengisi sasaran kerja PNS nilai perilaku kerja teman-teman ya. Oke, perilaku kerja teman-teman ini aja yang diisi. Setelah itu tinggal print. Oke. Untuk di Juli Desembernya lanjut ke video selanjutnya ya. Baik, kita lanjut lagi untuk selanjutnya, yaitu format SKP Juli Desember 2021. Sama ya teman-teman, harus isikan dulu data dasarnya dulu ya, seperti ini. Pemerintah kabupaten mana, tanggalnya ya, nama teman-teman semua, nama pejabat penilai atau kepala pimpinan masing-masing, ini nama kepala dinas kesehatan, ini tanggalnya ya teman-teman. Ini tinggal, ini tempatnya diganti nama kabupaten, tanggal penetapan juga ini diganti nama kabupaten masing-masing ya. Untuk tanggalnya tidak usah diganti. Selanjutnya kita masuk ke sheet rencana JKP. Nah untuk ini teman-teman silahkan melihat perjanjian kinerjanya dulu ya. Kita lihat teman-teman, di sini yang saya contohkan pertama yaitu untuk perawat.
Nah, kita lihat kira-kira dari indikator kinerja ini mana yang bisa teman-teman melakukan kegiatan yang mendukung dari penilaian kinerja pimpinan teman-teman masing-masing. Dari sini untuk ibu hamil mungkin ini lebih ke bidan, ibu bersalin juga bidan, bayi baru lahir ini juga mungkin bisa bidan bisa perawat ya. Nah, balita ini bisa bidan bisa perawat, anak usia ini juga bisa bidan bisa perawat, ini juga bisa, yang lainnya juga bisa ya, karena ini adalah kegiatan rutin teman-teman di fasilitas kesehatan. Hanya saja nanti menyesuaikan ya kata-katanya. Baik, langsung saja untuk perawat mungkin bisa kita ambil ini balita 0,59 bulan dan seterusnya, kita kopikan kemudian kita masukkan di sini. Nah, karena di puskesmas biasanya itu ada upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, maka dipisah ya teman-teman. Yang pertama kita masukkan di sini terlaksananya UKP di wilayah kerja puskesmas. Kemudian untuk rencana kerjanya kita ambil tadi yang di indikator kinerja tadi, yang di perjanjian kinerja. Ya, ini jadi kita ubah terlaksananya pelayanan kesehatan balita 0 sampai 15 bulan sesuai standar. Untuk kuantitas itu seberapa banyak pasien yang kita layani, kualitasnya itu kualitas pelayanan yang kita berikan, waktunya kapan ya, periodik kah atau sewaktu-waktu atau bagaimana. Ini kita masukkan. Setelah ini kita isikan, setelah semua rencana kerja ini kita isi berdasarkan yang ada di perjanjian kinerja tadi ya teman-teman. Nah, kita ambil dari sini mana yang sesuai atau yang bisa kita laksanakan. Nah, setelah semua kita isi, maka selanjutnya kita isikan bagian ini, aspeknya dan indikator kinerja individunya ya. Untuk kualitas itu jumlah balita yang diberikan pelayanan, kualitas persentase keakuratan tindakan, waktu ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan jam pelayanan dan seterusnya. Ini kita isikan minimal dan maksimal. Untuk pasien minimal dan maksimal ya. Untuk kualitas tidak usah diisi minimal maksimal, langsung saja di sini strip, sini 100. Untuk waktu juga seperti itu ya, kecuali nanti ada yang 1 atau 2 kali misalnya. Nah, itu kita isikan. Oke, setelah ini kita isi, kita masuk lagi ke keterkaitan ya, sama ya. Di sini adalah ini tidak perlu diisi karena udah otomatis, tinggal teman-teman isikan di sini kolom sini. Untuk kegiatan terkait ini kita ambil dari SKP yang Januari Juni. Nah, dari sini kira-kira mana yang masuk ke dalam atau kegiatan tugas jabatan ini yang masuk dalam rencana kinerja ini ya, yang berhubungan yang mana. Nah, itu kita masukkan di sini yang berhubungan saja ya, outputnya sama, kreditnya sama ya. Kita ambil, kita pindahkan ke sini. Setelah semua diisi, kita lanjut ke SKP ini. Nah, ini sudah otomatis ya teman-teman. Nah, ini sudah otomatis, tidak usah teman-teman ganti, aman, langsung aja. Ini masuk ke poin ini. Nah, ini yang perlu kita ganti ya teman-teman, karena tadi minimal target 10 sampai 15, maka yang diisikan di sini harus antara 10 sampai 15 ya, jangan kurang dari 10. Ini juga harus 100 karena targetnya 100. Ini 6 ya, sama. Kita lihat di targetnya. Ini juga 5 sampai 10, maka yang kita isikan sini jangan kurang dari 5 ya. Karena nanti akan mengubah nilai di sininya ya. Pokoknya intinya nilai di sini harus baik. Ini harus baik. Oke, kita lanjut ke kolom penilaian. Nah, ini sudah otomatis semua ya. Ini tinggal di print nanti. Jadi yang di print itu adalah sheet yang saya warnai merah-merah ini ya. Nah, untuk penjelasan ininya sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Silahkan teman-teman lihat kembali.
pertanyaannya bagaimana kalau ini bukan perawat gitu ya. Oke, kita bahas lagi yuk. Misalkan kita contohkan, karena tadi SKP Januari Juni itu adalah asisten apoteker, maka yang Juli Desember juga yang kita ambil contohnya adalah asisten apoteker. Oke, next. Baik, kita lanjut ke contoh apa nih, misalkan asisten apoteker ya. Tetap ini diisi seperti biasa ya, pemerintah kabupaten mana atau kota mana. Ini data pegawai teman-teman, ini atasannya, ini kepala dinasnya, ini tidak usah diganti ini tempatnya, kabupaten mana, tanggal penetapan rencana kabupaten mana, tanggalnya tidak usah diganti, ini sama ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sheet rencana SKP. Nah, di sini ada kolom seperti ini. Yang pertama, teman-teman langsung buka atau melihat perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja kepala puskesmas. Dari sini, dari contoh yang saya berikan untuk asisten apoteker, ini yang bisa diambil adalah ya, untuk indikator kinerjanya, ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan ya. Oh ya, bagaimana kita bisa menentukan mana yang kita pilih? Maka teman-teman lihat kembali ke angka kredit ya, yang tadi saya contohkan itu adalah untuk AA mahir. Maka yang diambil di sini yaitu untuk pelaksana lanjutan ya. Dari item-item ini mana yang kira-kira bisa teman-teman lakukan untuk mendukung dari perjanjian kinerja kepala puskesmas atau kepala instansi ya. Oke, setelah itu kita masukkan di kolom. Setelah itu kita masukkan di kolom rencana kinerja teman-teman ya. Untuk rencana kinerja atasan ini diambil UKP dan UKM. Atau kalau misalkan di rumah sakit tidak ada UKM ya tidak apa-apa ya, UKP aja. Sesuaikan dengan indikator perjanjian kinerja dari kepala instansi masing-masing. Kemudian untuk rencana kinerja, misalkan ini kita ambil karena kebanyakan ini menyiapkan obat, resep dan sebagainya. Nah, kemungkinan yang berkaitan dengan penyakit-penyakit ya, misalkan penderita hipertensi, diabetes, ODGJ, TB, HIV. Nah, itu yang kita ambil ya. Kita copy, kita masukkan ke sini ya. Dan jangan lupa kuantitas, kualitas, waktu juga diisi. Maka jadinya nanti akan seperti ini. Nah, terlaksananya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi standar. Kuantitasnya jumlah pasien hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai SOP di PKM atau di rumah sakit dan jaringan ya. Kalau di PKM dan jaringan maksudnya ya di posto gitu ya, atau di posbindu, posyandu lansia seperti itu. Kualitasnya persentase pasien hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai SOP. Untuk kuantitas ini maka jumlahnya ya, berarti jumlah dalam sebulan itu kira-kira berapa untuk satu orang petugas. Misalkan ini 10-15 pasien. Kualitas 100%, waktunya 6 bulan. Sama dengan diabetes. Ini disesuaikan dengan jumlah pasien yang ada di tempat tugas teman-teman sekalian. Untuk TB, HIV sama ya. Nah, kemudian terlaksananya persalinan pada ibu bersalin ini diambil dari mana? Di perjanjian kinerja ada ya. Nah, ibu bersalin mendapatkan pelayanan. Nah, seperti itu ya. Pokoknya diambil yang berkaitan dengan tugas teman-teman sekalian. Yang tidak berkaitan mungkin tidak perlu ya. Kemudian DGJ, terlaksananya pengolahan data laporan sesuai standar. Ada di perjanjian kinerja, ada, tergantung dari perjanjian kinerja pimpinan teman masing-masing ya. Oke, nah ini mengolah data setiap laporan. Nah, masukkan ya. Oke, untuk data maka jumlah laporan dilakukan pengolahan data SOP, berapa laporan dalam sebulan ya, itu.
Kalau cuma satu tulis strip sini, sini 1. Kalau 2, 1 sampai 2 ya, seperti itu. Terlaksana penanganan KLB. Terlaksananya tindakan darurat medik, terlaksana kegiatan penanganan bencana wabah. Apakah di AA ada? Kita lihat di angka kreditnya AA ada atau tidak. Nah, kalau di sini tidak ada, kita lihat di bawah. Nah, yang sama jenjang ternyata ada ya, untuk asisten apoteker melakukan pengabdian masyarakat yaitu kejadian luar biasa, wabah atau bencana alam. Nah, seperti itu ya. Kita ambil yang berkaitan saja. Setelah sampai sini, kita lanjut ke kalau ada kinerja tambahan sebagai penanggung jawab gudang farmasi dan sebagainya, masukkan di sini ya. Kalau tidak ada, tidak usah diisi. Kalau mau seribet juga nggak usah diisi pun tidak apa-apa ya, tidak berpengaruh. Oke, selanjutnya di sheet selanjutnya keterkaitan AK. Nah, ini untuk rencana kinerja ya, ini tidak perlu diisi lagi karena sudah otomatis. Yang perlu diisi adalah kolom-kolom yang ini ya teman-teman. Nah, misalkan ini terlaksana pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi standar. Kemudian butir kegiatan yang terkait apa? Nah, seperti ini, merekapitulasi data-data, kemudian perbekalan informasi. Nah, ini diambil dari mana teman-teman? Ini diambil dari angka kredit teman-teman di asisten apoteker. Nah, ini ya, gampangnya ini yang kemarin dimasukkan, yang tadi dimasukkan di SKP Januari Juni. Nah, silakan teman-teman pilah-pilah, dimasukkan di sini ya, di SKP Januari Juni mana yang berkaitan dengan rencana kinerja ini. Nah, itu yang dimasukkan seperti itu. Gampang kok. Nah, mana-mana yang berkaitan itu yang dimasukkan. Yang tidak berkaitan tidak perlu ya. Kalau sudah, lanjut ke sheet selanjutnya. Nah, ini tidak perlu diganti-ganti, ini sudah otomatis. Ini nanti tinggal di print ya. Nah, ini yang format pertama yang di print, ini tinggal di print ya. Oke, selanjutnya ke sheet selanjutnya. Ini tidak perlu teman-teman isi, yang perlu teman-teman isi yang berada di kolom kuning ini. Jadi kalau di sini 10 sampai 15 silahkan diisi di sini antara itu. Jangan kurang dari 10 atau lebih dari 15 boleh ya. Tapi kalau kurang dari 10 tidak boleh. Tapi sebaiknya di antara rentang yang teman-teman buat di sini. 10 sampai 15 kita isikan 14. Ya, 3 sampai 5 kita isi 4. 1 sampai 5 kita isi 3. Sesuai realita ya. Itu. Makanya waktu membuat ini ya, waktu membuat itu ini teman-teman harus perkirakan dengan kasus atau realita yang ada di lapangan. Oke, kalau sudah selesai semua, kuncinya adalah kita lihat di sini ya teman-teman. Di kategori ini harus baik, tidak boleh kurang, apalagi sangat kurang, tidak boleh ya. Harus baik atau sangat baik. Kita lanjut ke sheet ini. Ini adalah untuk yang di print ya teman-teman. Nah, ini di print. Oke, ini isinya dari mana? Yang tadi ini dari sheet ini. Oke, nah kalau sudah ini gampang, sudah selesai, tinggal print. Ini di print. Nah, ini diisi yang ini, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama. Ini isinya harus disamakan dengan yang ada di SKP Januari Juni ya, harus sama. Kalau sudah, lanjut. Nah, ini isinya ini orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, dan kerjasama. Ini diisi 4 ini aja. Isinya minimal 90 ya, maksimal 120. Yang ini dan ini nomor AB ini tidak usah diisi. Lanjut, dan setelah itu di print ya. Selanjutnya masuk ke sini, ini tidak usah diapa-apain, langsung di print saja. Ini juga tidak perlu diisi, yang diisi hanya di kolom ini, total angka kredit yang didapat. Setelah itu silahkan di print. Oke, ini total angka kredit selama 1 tahun ya. Lihat di Dupak teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.